Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang Michael Faraday yang menemukan generator penghasil listrik. Lalu kita juga pasti dengan adanya listrik menikmati banyak kemudahan-kemudahan yang bisa kita lakukan. Melakukan aktivitas pada malam hari pun jadi lebih mudah. Lalu sebetulnya apa saja sih manfaat yang bisa kita peroleh dengan ditemukannya listrik, sehingga di situ dikatakan listrik memberi perubahan pada dunia. Sebetulnya kita lihat aja yang ada di sekitar kita, manfaat apa saja yang bisa kita rasakan. Mulai dari kalian sendiri, coba kalian boleh menyebutkan manfaat yang sekarang kalian bisa rasakan. Sekarang ini kita sedang berinteraksi, saya sedang menjelaskan materi ini pun menggunakan energi listrik yang terhubung ke komputer, sehingga komputer dapat mengakses internet. Internet pun menggunakan, misal saya menggunakan wifi, menggunakan arus listrik yang di situ terhubung ke wifi, hingga nanti diupload ke YouTube dan sekarang ini kalian tonton. Dan saya yakin kalian menonton menggunakan handphone yang kalian pegang, ataupun laptop, ataupun komputer masing-masing pada kalian, semuanya menggunakan arus listrik. Kemudian kalian bisa melihat ke atas rumah kalian. Nah, lihat, ada lampu nggak di sekeliling kalian? Pasti kalau nontonnya malam hari, pasti di situ kalian menggunakan lampu. Ada kipas angin atau mungkin AC. Nah, di situ pun menggunakan listrik, dicolokkan ke takla, dicolokkan ke colokan untuk mendapatkan arus listrik. Banyak sekali ya ternyata listrik yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini spesifikasi kita bahas satu persatu manfaat energi listrik. Yang pertama, sebagai penerangan. Kita semua tahu bahwa energi listrik ini bisa digunakan membuat penerangan, khususnya untuk menyalakan lampu, sehingga kita bisa melakukan aktivitas di malam hari. Kita bisa menggunakannya untuk, pada zaman dahulu sebelum ada listrik, orang-orang itu di rumah menggunakan obor atau lampu tempel untuk penyinaran pada malam hari. Ribet nggak sih menggunakan obor lampu tempel? Ya ribet, dan harus kita berhati-hati, karena kalau kita salah sedikit, salah naruh atau tersenggol bisa menyebabkan kebakaran. Nah, kemudian yang kedua, listrik bisa digunakan sebagai sumber energi, karena listrik di sini bisa kita gunakan untuk mengaktifkan berbagai macam alat elektronik. Misal di sini ada mesin cuci, setrika, kemudian kompor listrik, kipas angin, TV, kulkas. Semua ini memerlukan energi listrik yang bisa kita gunakan jika ada listrik. Kalau mati lampu, apakah alat elektronik ini bisa menyala? Tentu tidak bisa. Maka dari itu, listrik dikatakan sebagai sumber energi. Gitu ya. Oke, kemudian listrik juga bisa kita manfaatnya sebagai sarana hiburan, karena hampir semua hiburan saat ini beroperasi menggunakan energi listrik. Misalnya kita gunakan untuk ponsel, kita gunakan untuk TV, DVD, main game, dan lain sebagainya. Seperti di gambar ini ya, seorang yang sedang menonton televisi. Tentunya televisi ini menggunakan energi listrik. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, listrik sebagai menghasil panas. Kenapa? Karena arus listrik ini menghasilkan manfaat mengalir ke nikel atau elemen-elemen ini yang kemudian menghasilkan energi panas. Energi panas itu yang kemudian digunakan untuk keperluan sehari-hari, misalnya pada rice cooker, penanak nasi ya. Secara simpel saja sekarang kalau mau memasak tinggal nyalakan rice cooker. Kemudian setrika, kan ini listrik menjadi panas. Oven, kompor gas, catokan rambut, ya. Manfaat listrik sebagai penghasil energi panas. Kemudian yang selanjutnya, listrik bisa digunakan sebagai penghasil gerak. Di sini manfaat listrik untuk kehidupan sehari-hari karena menyebabkan adanya gerakan pada benda itu. Misalnya pada apa yang paling mudah kita amati, contohnya
dapurnya, kemudian pada mixer, blender, pada mesin cuci ya. Kemudian di sini ada beberapa tips untuk menghemat listrik. Spesifikasi kita bahas satu-satu ya. Untuk lampu penerangan misalnya kita gunakan lampu yang sudah hemat energi. Misalnya kita ganti semua lampu menggunakan lampu LED supaya lebih hemat. Pastinya nyalakan lampu seperlunya saja. Jika sudah gelap kita nyalakan, jika sudah terang maka kita matikan lampunya. Kemudian misalnya pada setrika nih, kita nyetrikanya pakaiannya sedikit-sedikit, itu akan memakan banyak listrik. Jadi mungkin 3 hari sekali kita nyetrika biar tidak colok cabut, colok cabut. Itu kan yang paling berat memakan arus listrik banyak kan ketika kita colok cabut gitu ya. Angkatan pertama itu yang membutuhkan energi yang sangat besar. Nah, kemudian ketika setrikanya kotor atau bergerak, segera kita bersihkan karena itu bisa menghambat berjalannya arus panas dari setrikaan tersebut yang memakan banyak energi listrik. Kemudian dalam menggunakan mesin cuci nih, gunakan mesin cuci bila cucian banyak. Kalau hanya kalian mau nyuci kaos kaki aja, gunakan tangan. Nah, jika pakaiannya sudah banyak, misalnya 3 hari atau 4 hari, baru kita gunakan mesin cuci. Sekali cuci langsung banyak gitu ya. Kemudian menggunakan elektronik lainnya, matikan peralatan elektronik, cabut. Misalnya kita habis cas HP, nah kita cabut, jangan biarkan tertancap terlalu lama karena itu juga bisa memakan listrik. Kemudian kulkas nih yang sering kita lakukan pastinya pada saat membuka kulkas kita tidak menutupnya dengan rapat. Nah, karena ketika masih ada rongga itu udara suhu yang dari dalam itu keluar, yang dari di dalam kulkasnya ini berusaha bagaimana untuk menyejukkan, tetap dingin sehingga terus bekerja keras. Akhirnya memakan daya yang sangat besar. Makanya kalau kita membuka kulkas pastikan kita sudah menutupnya dengan rapat gitu ya. Begitu juga sama halnya dengan AC. Pintu kamar, misalnya di kamar kalian jangan terlalu sering dibuka tutup, lagi dibuka lupa, dibiarkan begitu saja, pintunya tidak ditutup kembali karena hampir sama kulkas dan AC ya. Kemudian pada pompa air di sini yaitu kita usahakan punya tandon, karena kalau kita memiliki tandon kita tidak akan menyalakan pompa terlalu sering. Misalnya mau wudhu menyalakan, mau cuci tangan menyalakan. Kalau punya tandon kan tinggal putar keran sudah mengalir, sekali nyala agak lama gitu ya. Itu beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menghemat energi listrik. Nah, sekarang kita sudah belajar tentang manfaat energi listrik dan bagaimana cara menghematnya. Terima kasih sudah mengikuti belajar ini dengan baik. Tetap semangat dalam belajar dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.